Hai guys, sobat teman-teman pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Kipelet Asmoro. Saat ini saya Kipelet Asmoro akan menyampaikan kisah mistis tengah malam disisirin hantu. Kisah ini kita dapat dari narasumber kita, Mbak Ani. Jadi Mbak Ani mengalami kejadian dia dimana Mbak Ani saat itu bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga. Dia tinggal di rumah majikannya bersama dengan anak perempuannya. Saat itu anak perempuannya sedang sekolah usia SD ya, sekolah di sekolah dasar. Nah, saat itu anaknya Mbak Ani, anaknya perempuan ini sedang sakit. Anak itu ya tepar lah, lemes banget, udah beberapa hari. Ya. Nah, kemudian anak ini menunjukkan kalau dia itu lagi mau dijemput nenek-nenek. Kaget Mbak Ani kan? Oh, kok gitu? Nah, kemudian anak itu kan tepar berapa hari, nggak bisa bangun ya, nggak kuat bangun dari tempat tidur. Namun pada satu malam, anak itu mendadak bangun. Terus mendadak bangun tengah malam. Mendadak kok bisa bangun sendiri tengah malam, terus nyariin sisir. Langsung sigap nyariin sisir, dan habis itu dia ke kamar mandi. Nah, diikutin lah sama Mbak Ani ini. Mbak Ani buka pintu kamar mandi, dia kaget. Saat dia buka pintu kamar mandi, dia kaget, dia melihat anak perempuan ini sedang disisirin. Tengah malam itu disisirin sosok hantu nenek-nenek. Dan Mbak Ani ini nggak tahu nenek-nenek itu siapa. Itu nggak ada dalam keluarganya wujud seperti nenek-nenek itu. Ya kemudian Mbak Ani doa-doa lah. Ya kan, doa-doa. Akhirnya pergilah sosok nenek itu. Kemudian Mbak Ani bawa anaknya kembali untuk istirahat tidur di tempat tidur ya kan. Nah, kemudian selang berapa hari, anak itu masih sakit. Selang berapa hari kemudian anak itu masih sakit. Dia cerita kembali, mau dijemput. Kaget lah Mbak Ani kan. Biasanya ada tanda-tanda kalau orang itu mau meninggal. Seringkali ada banyak kasus di mana orang mau meninggal itu dia merasa akan dijemput oleh sosok arwah yang sudah meninggal sebelum dia gitu ya kan. Nah, kagetlah Mbak Ani. Udahlah, jangan ngomong gitu kan. Nah, kemudian anak ini masih sakit. Beberapa hari kemudian anak ini masih tepar. Pada saat jelang tengah malam juga anak ini bilang, dia bangun. Terus dia bangunin mamanya. Dia bilang, dia bangunin Mbak Ani, anaknya ini. Terus dia bilang, pas Mbak Ani udah bangun, dia bilang ke ibunya Mbak Ani, aku sudah cantik, ya kan? Aku mau dijemput nenek-nenek itu. Nah, pas dia nunjuk itu, pintu kamar mereka tuh udah kebuka. Dan saat pintu kamar mereka tuh udah kebuka, ada sosok nenek-nenek yang kemarin itu nyisirin anaknya. Wih, kaget lah Mbak Ani, siapa nih nenek-nenek? Ya kan? Nggak lama lah, nggak sampai 3 hari, anaknya itu kemudian meninggal. Anak perempuannya Mbak Ani itu. Dan sampai itu Mbak Ani nggak tahu siapa sosok nenek-nenek itu, karena tidak ada dalam muka seperti itu, nggak ada dalam keluarganya gitu. Ya, demikian dari saya, kisah mistis tengah malam disisirin hantu. Demikian dari saya Kipelet Asmoro. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.